Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mama Fauzan Channel. Buat teman-teman yang belum tahu, aku Mama Fauzan, umur anakku 6 tahun dan waktu berumur 2 tahun anakku speech delay. Tapi sekarang sudah lancar bicara ya, Mam. Nah, banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang aku akan urutin. Misalnya ada yang bertanya, umur 2 tahun belum bisa bicara harus gimana, umur 3 tahun harus bagaimana, umur 4 tahun harus bagaimana. Yang jelas di umur berapapun biasanya deteksi speech delay itu pertama kali tuh dinyatakan oleh dokter ataupun psikolog ataupun klinik tumbuh kembang tuh ketika anaknya umur 18 bulan. Jadi kalau misalnya mam sudah concern, curiga, khawatir, bisa aja dikonsultasikan. Misalnya seperti ini ya, Mam. Kalau misalnya Mam punya buku vaksin itu loh yang dari puskesmas ataupun dari rumah sakit, habis kita melahirkan kan biasa kita dikasih tuh buku yang buat daftar imunisasi. Di situ ada pra-screening tumbuh kembang anak. Misalnya 6 bulan dia harus sudah bisa respon, terus kemudian misalnya 9 bulan harus bisa duduk dan sebagainya itu diikutin. Jadi mam bisa sebenarnya bisa baca di situ. Tapi kalau misalnya anaknya memang sudah terlanjur suka nonton handphone, biasanya masalahnya timbul, ya kan? Mungkin selain dia punya diagnosa mungkin autism ataupun gangguan kesehatan, kalau anaknya normal punya masalah speech delay saja, saya pikir kita nggak usah panik dulu. Boleh kita konsul terus kemudian terapi, tapi yang paling penting adalah simulasi yang kita kasih di rumah. Nah, aku jelasin dulu ya. Di umur 18 bulan itu ketika kita ngomong sama bayi kita, ya, kita tuh bahasanya dia kan belum bisa bicara ya, mungkin dia ada gumam-gumam atau ada yang belum jelas. Tapi yang namanya bahasa dengan anak bayi waktu berumur 18 bulan adalah menepuk dan melambai. Jadi bayi kita itu harus sudah tahu bahwa ini mamanya, ini ayahnya. Jadi kita kalau misalnya mau mengkomunikasikan bahwa kita ada di situ dengan menepuk dan melambai kepada bayi kita, mungkin dia masih di boxnya dia atau kita taruh di lantai bersama mainannya. Jadi yang harus dilakukan adalah adek, 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 adek. Kalau sampai umur 2 tahun dia tidak menengok atau dia tidak sadar atau dia tidak bisa bilang mama, berarti kan ada yang keskip tuh di umur 18 bulan itu. Kita nggak bisa samain anak kita dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan saudaranya, dengan teman di sekolahnya. Kenapa? Karena perkembangannya lain-lain. Jadi kalau misalnya anak mam 2 tahun belum bisa ngomong mama, gak apa-apa, di flashback aja waktu 18 bulan itu. Kalau misalnya dia memang tidak merespon kalau dipanggil, yang aku bikin di video-video aku sebelumnya itu ditepuk bahunya, dan kalau itu tidak begitu manjur ya, coba pakai tepuk adek, sini, sini, kayak gitu. Bisa dipakai nih walaupun ini kelihatan kayak bayi banget. Masalahnya si 18 bulannya itu mungkin kita salah tidak melakukan, ataupun ya itu yang harus dikerjain. Biarin aja, mungkin ketika anak kita 3 tahun terus anaknya belum bisa bilang mama juga, jangan disamain sama teman kita yang mungkin anaknya bisa 2 kata 3 kata. Kalau misalnya perkembangannya adalah perkembangan anak 18 bulan, sementara anak kita 3 tahun, ya nggak apa-apa. Berarti kita latih waktu si pra-screening 18 bulan itu harusnya apa? Harusnya respon kita ada. Jadi ketika bilang, adek, mama, mama, gitu. Adek, ayah, ayah. Itu dia harus respon. Kemudian ada beberapa mainan, misalnya apa aja sih yang ada di rumah? Bisa bola, bisa
cincin seperti ini ya. Kan kontak matanya susah ya mam, kurang kalau anak speech delay itu. Kita bisa buat seperti ini. Adek, adek, sampai dia nengok. Adek, kita bisa buat bikin kacamataan atau pakai ini. Adek, apa ya? Apa ya? Apa? Apa? Kayak gitu. Dan biasanya dia merengek ya. Anak spesial itu merengek atau ngambil tangan kita atau nunjuk-nunjuk saja. Nah, itu mesti dibiasakan. Kalau di tempat terapi ya, itu kan posisinya adalah anaknya itu di tembok gitu, terus dikasih meja, jadi dia tuh emang nggak bisa gerak gitu selain menghadap terapisnya. Jadi yang kita lakuin di rumah itu bukan kasar atau memojokkan ya, tapi dibuat posisi seperti itu. Kan biasanya dia bisa kabur-kaburan gitu ya, kita bilang adek, terus dia nggak mau, kabur aja gitu ya. Memang harus diposisikan bahwa dia akan minta sama kita sama barang-barang yang dia mau nih. Misalnya dia nyari si Thomas ini, kita keep di satu box, jadi dia akan nyari kita, dia akan butuh kita narik-narik. Mau nggak mau dia tuh akan terpaksa bilang mama mau minta. Kalau misalnya boxnya itu nanti dia mau ngereng-ngereng minta sesuatu, dia akan nyari di boxnya itu. Kita liatin apa, cari apa, Thomas. Nanti kan dia berusaha ngerebut tuh si Thomasnya ini, itu jangan dikasih. Thomas apa, Thomas apa, Thomas, sampai dia berusaha ngomong dan gak nangis ya mam. Kalau misalnya dia masih nangis, ngerengek-rengek, minta kabur, terus aja coba dilakuin 3 menit ya. Di sini kuat-kuatan sih antara kita apa sama anaknya, dan kita jangan kalah ya mam. Emang seperti itu dulu, aku juga itu sebulanan seperti itu, dan aku kayak sedih banget juga, sempet drop. Ini masalah diuji kesabaran kita. Tapi kalau menurut saya mending sekarang itu kita kuat-kuatin daripada nanti nggak selesai masalahnya gitu, karena PR kita masih banyak. Jadi mesti ditegain, dia nangis, guling-guling, minta, sampai dia berusaha yang namanya mencoba ngomong itu tadi. Bola, dia kan harus membaca gerakan bibir kita, jadi ditaruh di dekat mulut. Bola, nanti dia akan distract gitu sih mam. Biasanya mukanya kan kontak matanya sedikit banget ya, mungkin 3 detik 4 detik, terus kita biasain lagi pipinya dimadepin muka kita lagi. Bola. Kalau bisa emang dia dalam keadaan dihimpit gitu mam, bisa digendong, bisa kita himpit pakai kaki kita gitu loh. Jadi mau nggak mau gimana caranya, posisinya tuh memang harus berhadap-hadapan. Kalau di tempat terapi kenapa ya, kadang kita bingung, kok di tempat terapi mau sama giliran di rumah kok nggak mau. Karena si posisi itu mau nggak mau, si posisi anaknya memang diletakkan waktu sama seperti yang kayak di tempat terapis. Itu tuh dia baru bisa kayak gitu. Bisa juga pakai kalau misalnya dia minta mainannya ya, si Thomas ini dia minta, kita bisa sekalian meminta dia menyebutkan apa, misalnya warna, misalnya ini merah, biru, Thomas yang mana dek? Yang ini. Terus umpetin dulu, apa warna Thomas ya? Yang mana ya? Yang mana warna Thomas? Nanti dia suruh tunjuk yang merah atau biru, ya kan? Kalau bener biru, kalau dia bener tunjuk yang ini, kita bilang biru. Liatin lagi Thomasnya, Thomas
biru. Jangan dikasih dulu ini ya Thomasnya ya, umpetin dulu di belakang. Biru, biru. Thomas, biru. Nanti mungkin dia akan nyebutin ru. Ini atau marah atau merengek, yang penting udah 3 menit. Kalau besoknya dicoba lagi, lebih panjang lagi, 4 menit gitu. Emang kuat-kuatan sih sama anaknya, dia bakal ngerengek, tarik-tarik, nangis. Prosesnya memang seperti itu. Dulu anakku juga sekitar sebulanan juga seperti itu. Tapi kalau kita udah lewat critical time yang kontak mata ini, kesananya kita enak ngajarinnya, Mam. Bisa pakai flashcard, bisa pakai puzzle, apapun yang ada di rumah, ataupun dia lagi main. Kalau dia tidak punya kontak mata, itu yang paling sulit. Nah, kalau untuk umur 3 tahun, kalau mungkin dia sudah bisa kata-kata yang penting seperti mama, ayah, kemudian makan, minum, kita tambahin kosakata lain, misalnya jadi bisa 2 kata nih. Kalau dia sudah bisa bilang minta, sudah bisa bilang susu, ya sudah, minta susu, minta susu. Adek minta susu, baru dikasih susunya. Kayak biasa ya, Mam, kayak gitu. Thomas, minta Thomas, minta Thomas. Adek minta Thomas, adek minta Thomas, adek minta Thomas, baru dikasih. Kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa jangan langsung dikasih ya, Mam. Oke, kalau untuk 3 tahun, kalau bisa dia sudah bisa makan sendiri dan pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri, pakai celana yang pakai karet, pakai kaosnya sendiri, mengancing baju sendiri. Itu untuk melatih fokus. Jadi kalau sudah menghadap kita gini, dia bisa lebih lama karena memang fokusnya sudah bisa. Kayak gitu ya, Mam. Sekian dulu video dari aku. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan atau mau curhat, taruh message aja, chat aja di FB aku ataupun IG aku. Aku jarang sih buka IG, tapi mudah-mudahan kalau ada yang emang nanya, komen aja dulu di video aku, terus nanti aku aku buka Instagram aku. Oke, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video aku berikutnya. Terima kasih.